Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Pada hari ini kami Polres Langkat izin memaparkan merilis kasus perkara penggelapan dengan pemberatan atau penggelapan dan turut melakukan. Kita sampaikan di sini kejadian diketahui pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 10 pagi. Lokasi di PKS Kelapa Sawit, pabrik kelapa sawit PT Sawit Jaya Makmur Sentosa, yang beralamatkan di lingkungan 1 Bukit Tangga, Kelurahan Bukit Buku, Kecamatan Besitan, Kabupaten Langkat. Kapolres Langkat dipimpin langsung oleh Wakapolres didampingi oleh Kasih Humas AKPS Yudianto, pengungkapan kasus tindak pidana. MSTP melaporkan dari Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Kamis, tanggal 2 November tahun 2023. Kapolres Langkat melaksanakan press release yang berhubungan dengan pengungkapan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan dan atau penggelapan dan turut melakukan, bertempat di Aula Jasmin Polres Langkat, Kamis, tanggal 2 November tahun 2023, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Adapun kegiatan press release ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Langkat, Kompol Dr. Henry ND Barus SHSIKMM dan diikuti oleh Kasih Humas AKPS Yudianto, KBO Satreskrim Ibtu Sihar Sihotang SH, Kanit Pidum Ibtu Herman Sinaga SOS SH, dan para awak media. Press release dilaksanakan sehubungan dengan kasus tindak pidana, penggelapan dengan pemberatan dan atau penggelapan dan turut melakukan. Korban yang dalam perkara ini atas nama Joni Rusli 46 tahun, warga Jalan Wahidin 11E Medan Kelurahan Pandau Hulu 1 Kecamatan Medan Kota, Medan, Sumatera Utara. Dengan para tersangka yakni M, SH, FH, IA dan N. Dalam perkara ini para tersangka dalam proses sidang di pengadilan. Sementara tersangka S sedang dalam proses penyidikan di Satreskrim Polres Langkat. Sedangkan tersangka W, I dan A masih berstatus DPO. Dalam perkara ini penyidik menyita barang bukti berupa 1 buah flash disk, 7 buku pendaftaran TBS dan berondolan yang ada di security, 1 bundel rekap kerugian PKS, 1 buah anak grendel pintu beserta baut skep, 9 bendel SP rekap penerimaan TBS dan berondolan dari bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan Januari tahun 2023, 1 bundel rekening koran milik FH, 1 bundel rekening koran milik MSH, 2 lembar slip gaji milik MSH, 2 lembar slip gaji milik FH, 1 lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu PKWT antara PT SJMS dengan MSH, 1 lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT antara PT SMJS dengan FH, surat pernyataan MSH, surat pernyataan FH, 1 unit mobil truk. Total kerugian korban akibat perkara senilai 3 miliar rupiah. Pelaksanaan press release berjalan lancar dan kondusif. Laporan Edison Haryanja. Hal ini terlengkap ketika ada pelaporan dari Kepala Sortasi atas nama Samson Pinem bahwasanya penimbangan TBS ada yang tidak sesuai sehingga dilakukan pengecekan melalui CCTV dan ditemukan bahwa mobil BK 8424XR yang menggunakan nama supplier Ahmad Febrian dan supir atas nama Nata telah dilakukan penimbangan dahulu menggunakan mobil engkel supply lain yang dianggap admin beratnya lebih dari mobil BK 8426XL. Jadi modusnya ini bermain timbangan, ya, bermain timbangan. Dalam kejadian ini tersangka ada 4 yang sudah disidang, ya. Itu atas nama Muhammad Suryan Hafiz alias Hafiz, Fauji Hamid alias Fauji, Ilham Apandi, dan yang keempat Nata. 1 tersangka dalam proses sidik dan pemberkasan, ya. Ini tersangkanya ada di belakang kita, itu atas nama Sutrisno, ya. Sutrisno ini perannya sebagai pemasuk buah dan bekerja sama dengan Muhammad Suryan Hafiz alias Hafiz untuk menaikkan timbangan. Jadi modusnya
bawa 3 ton, tapi ditimbang DO dibuat 5 ton atau 6 ton ya. Sementara dari kejadian ini yang masih DPO itu yang pertama Wahyu ya, ini perannya sama dengan yang Sutrisno, pemasuk 2. Yang kedua Iwan, sama juga perannya. Yang ketiga Aldi, sama juga perannya. Ya, jadi bagian timbang ini punya beberapa supplier buah dengan modus memanipulasi timbangan ya. Jelasnya manipulasi berarti meningkatkan jumlah tonasenya. Ya, di sini motif ya, menambahkan tonase yang masuk ke PKS dengan modus menguntungkan sendiri dan orang lain. Dalam kejadian perkara ini ada beberapa barang bukti yang kita sita. Itu 1 buah flash disk rekaman CCTV ya, jadi ini sebagai bukti petunjuk ya, bukti petunjuk tentang perubahan tonase tadi ya, permainan tonase tadi. Selanjutnya 7 buah buku pendaftaran TPS dan berodolan yang ada di security. Selanjutnya 1 bundel rekap kerugian PKS. Selanjutnya 9 bundel SP ya, surat pengantar rekap penerimaan TPS dan berodolan dari bulan Agustus 2022 sampai dengan Januari 2023. Selanjutnya 1 bundel rekening koran milik Fauzi Hamid, 1 bundel rekening koran milik Muhammad Suryan Hafiz, 2 lembar slip gaji milik Muhammad Suryan Hafiz, selanjutnya 2 lembar slip gaji milik Fauzi Hamid, 1 lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu.